Peluang bisnis tuh sekarang ada di mana-mana loh. Kalau kamu kreatif dan kalau kamu mau puter otak kamu tuh bisa bikin bisnis online yang nyaris tanpa modal, bahkan tanpa modal. Nama gue Tommy dan di kesempatan kali ini gue akan bahas apa aja sih 6 bisnis online yang nyaris tanpa modal yang bisa kamu lakukan. Awalnya tuh gue mau bilang bisnis tanpa modal. Tapi setelah gue pikir-pikir, zaman sekarang tuh bisnis ya pasti butuh modal dong. Mungkin bedanya ada yang modalnya sedikit, atau ada yang modalnya banyak, ada yang modalnya gratis, atau dibayarin itu mungkin dibayarin orang tua kita gitu. Namanya bisnis ya pasti butuh modal. Mungkin modalnya modal HP dan modal internet, itu pun termasuknya modal. Modal ilmu dan modal belajar pun termasuknya modal. Kalau gue bilang ya kita jangan mau yang gratisan terus ya. Ibarat kayak kerja, pasti kamu nggak mau dong kalau kerja, udah kerja capek-capek tapi nggak dibayar. Nah ini juga sama, ibaratnya kerja, bisnis pun ya butuh modal gitu. Cuman bedanya kita harus pintar-pintar memanfaatkan gimana kita bisa cari yang modalnya emang seminimal mungkin. Atau mungkin modalnya itu cuma handphone dan internet doang, modal kerja keras dan modal ilmu doang. Jadi inilah 6 bisnis online kreatif yang bisa kamu lakukan dengan nyaris tanpa modal. Yang pertama, jadi influencer, tiktoker, atau selebgram. Nah, mungkin banyak yang bilang ya, bukannya kalau jadi selebgram tuh perlu modal yang gede. Harus bikin foto-foto yang bagus, harus pakai baju yang bagus, liburan mewah, ke luar negeri, makan di tempat mahal, punya barang-barang branded. Tapi buat zaman sekarang nggak selalu kok. Gue bilang kamu juga bisa mulai menjadi seorang selebgram, influencer atau tiktoker itu nggak harus selalu pamer-pamer kekayaan atau kemewahan. Kamu bisa mulai mencoba itu dengan bikin konten-konten yang isinya misalnya edukasi, konten-konten yang kasih informasi buat teman-teman, buat orang lain. Nah, kalau kamu emang pengen bikin konten edukasi kan itu kamu nggak perlu pamer-pamer kekayaan ya. Yang penting kamu bikin konten yang berkualitas. Ataupun kamu juga bisa bikin konten yang isinya tuh modal nekat atau modal berani. Misalnya konten-konten seperti komedi, atau konten-konten prank, atau konten-konten yang heboh-heboh. Yang penting berani aja. Berani terus nekat gitu, nggak usah malu-malu. Jadi fokusnya ini tuh kamu nggak usah pamer-pamer kekayaan, nggak usah pamer ke barang-barang yang kamu punya, ataupun fokus ke tempat-tempat yang mahal gitu. Di sini kuncinya adalah kalau kamu pengen menjadi seorang tiktoker, influencer, selebgram, itu kamu harus konsisten posting di sosial media. Harus konsisten ya, kalau bisa setiap hari itu kamu posting. Dan kalau kamu udah konsisten, itu kamu jangan menyerah ya kalau belum berhasil. Jadi kamu emang harus fokus. Emang bukan hal yang mudah untuk membangun menjadi seorang selebgram atau tiktoker atau influencer. Tapi kalau kamu konsisten, gue yakin kamu tuh pasti bisa gitu. Nah di sini fokusnya adalah kamu harus bangun followers kamu. Dan kamu harus bangun engagement dengan mereka gitu. Jadi kamu emang harus bikin konten-konten yang bisa disukai oleh orang-orang. Dan gimana caranya tuh biar orang-orang bisa komen di konten-konten kamu. Mau kasih komen, mau kasih likes, ataupun mau nge-share dan nge-save konten-konten kamu setiap kali kamu posting. Intinya kamu bikin rame deh. Bikin rame konten kamu. Jangan sampai kalau kamu udah posting, terus tuh gak ada yang komen, jadi gak rame kontennya. Nah kalau gitu kan susah juga ya kita ngebangun kedekatan dengan followers kita. Ketika kamu sudah mempunyai followers yang cukup, ataupun ketika kamu sudah mempunyai popularitas yang cukup, ada banyak peluang bisnis yang bisa mendatangkan cuan. Misalnya nih, salah satunya, kamu bisa bekerja sama dengan brand, atau sekarang istilah terkenalnya disebut sebagai endorse. Kalau kamu udah cukup terkenal, brand-brand itu bakal cari kamu dan berani bayar kamu buat promosiin brand mereka di sosial media kamu sendiri gitu. Jadi ibaratnya kamu tuh bakal banyak yang cari gitu buat bantuin promosiin brand-brand mereka, dan dibayar buat posting di sosial media kamu gitu. Terus yang kedua juga, kamu bisa buka jasa pembuatan konten, terutama buat bisnis-bisnis yang membutuhkan. Kalau kamu emang jago bikin konten. Atau kamu juga bisa membuka jasa affiliate marketing. Ini tuh mirip sama endorse, bedanya kalau affiliate marketing ini adalah kamu bisa promosiin barang jualan orang lain atau barang jualan dari bisnis lain itu di link atau di URL, dan kamu bisa bagiin link-link ini atau URL ini ke follower-follower kamu. Nanti setiap kali kalau ada follower kamu yang beli barang menggunakan link tersebut, kamu tuh akan mendapatkan komisi. Affiliate marketing ini menurut gua sendiri merupakan salah satu passive income yang cukup bagus ya, dan cukup efektif mendatangkan duit kalau kamu emang mempunyai followers yang banyak dan popularitas yang cukup gitu. Dan jadi selebgram, influencer, tiktoker, ataupun seseorang yang terkenal di internet itu salah satu bisnis yang bisa kamu lakukan dengan modal yang bisa dibilang nyaris tanpa modal. Modalnya handphone dan internet doang. Yang kedua, bisnis reseller atau dropshipper.
Nah, ini menarik nih buat menjadi seorang reseller atau dropshipper. Kamu tuh nggak perlu modal yang terlalu banyak. Bahkan mungkin tanpa modal ya, nyaris tanpa modal. Modalnya ya handphone dan internet aja. Tapi yang kamu perlu perhatikan adalah bisnis ini tuh butuh yang namanya kerja keras. Jadi kamu perlu banget buat kerja keras. Kenapa? Ya karena sekarang udah mulai banyak gitu ya orang berbisnis reseller dan dropshipper. Tapi kalau menurut gue pribadi sih peluangnya masih ada gitu. Peluangnya masih ada dan masih ada kesempatan buat sukses dari bisnis model jenis ini, reseller dan dropshipper. Oke, yang pertama kita bahas dulu nih dari dropshipper. Karena dropshipper ini benar-benar nyaris tanpa modal. Seperti yang tadi gue bilang, modalnya adalah modal handphone dan internet doang. Yang perlu kamu perhatikan adalah kamu harus pintar-pintar lihat peluang. Lihat nih, kira-kira barang apa aja yang lagi dibutuhkan oleh banyak orang. Dan kamu juga harus pintar-pintar buat cari supplier. Nah, buat di awal, kamu itu harus kayak jago nih lihat mana supplier yang emang terpercaya, yang bisa kasih barang ke kamu itu bagus gitu. Supply barangnya bagus dan harganya juga oke. Dan kalau kamu udah tahu mau jual barang apa, dan kamu udah tahu suppliernya apa, kamu tuh bisa memanfaatkan marketplace buat berjualan. Sekarang tuh banyak banget fitur-fitur di marketplace yang bisa dipakai buat berjualan, terutama kalau kamu pengen berbisnis dropshipper. Bahkan udah ada fitur langsungnya juga. Misalnya nih di Shopee, kamu tuh bisa aktifin fitur kirim sebagai dropshipper. Jadi yang perlu kamu lakuin itu tinggal cari barang apa yang emang lagi dibutuhkan oleh orang-orang dan kamu pasang foto sebagus mungkin. Fotonya kamu cari emang foto-foto yang menarik ya, yang mungkin kalau bisa sih beda dari yang lain, terus emang clean fotonya, terlihat profesional dan juga menarik orang pengen beli barang tersebut. Nah, kalau kamu udah pasang foto, kamu ya udah kamu tinggal pasang aja di marketplace. Mungkin kamu bisa aktifin juga fitur-fitur promosi seperti iklan di Shopee kalau kamu pengen cepet dan kalau punya alokasi budget lebih. Ya udah, nanti kamu tinggal cari orang-orang yang mau beli barang tersebut itu. Nah, berikutnya setelah kamu pasang foto yang bagus, kamu tuh harus kumpulin yang namanya review. Kalau di Shopee itu ada review store, terutama kamu harus kumpulin review bintang 5 sebanyak-banyaknya. Ibaratnya ini tuh testimoni, jadi yang bikin toko kamu tuh beda dibandingin toko lainnya. Semakin banyak review yang kamu punya, semakin tinggi kemungkinan orang mau beli dari toko kamu, walaupun mungkin kamu jual barang yang sama gitu. Dan jangan lupa juga buat fast respon. Jadi kalau ada chat yang masuk, kamu tuh harus langsung balas-balasin chat mereka gitu. Jangan ditunggu berjam-jam kemudian baru dibalas. Apalagi kamu nunggu sampai besok baru dibalas. Nah, kalau gitu kan orang jadi malas juga ya mau belanja di toko kamu gitu. Jadi yang penting kalau kamu emang pengen berbisnis sebagai dropshipper, itu kamu harus perlu yang namanya kerja keras dan konsistensi. Nanti setelah kamu berhasil menjadi seorang dropshipper dan kamu sudah mengumpulkan modal yang cukup, kamu bisa nyetok barang dan upgrade bisnisnya menjadi sebagai reseller. Kalau kamu udah menjadi reseller, biasanya kamu tuh bisa mendapatkan harga yang lebih murah karena biasanya kamu udah bisa udah mempunyai cukup modal membeli barang yang lebih banyak dan kamu bisa mempunyai cost atau harga produksi, harga beli yang lebih murah. Oke, yang ketiga, bisnis online yang nyaris tanpa modal. Balik lagi, modalnya cuma handphone dan internet doang, itu adalah peternak akun Instagram. Mungkin udah banyak orang yang mulai jualan akun di Instagram sekarang, tapi banyak juga yang belum tahu gitu. Dan orang mungkin kayak kadang bingung gitu loh. Mereka bisa bikin akun di Instagram, tapi kayak bingung gimana caranya sih bisa bikin sampai followersnya banyak dan bikin akunnya jadi rame. Jadi konsepnya adalah kamu harus bikin akun di Instagram dan kamu harus kumpulin follower sebanyak-banyaknya dan bikin engagement sebagus-bagusnya. Banyak yang komen, banyak yang like, banyak yang nge-share konten-kontennya. Dan nanti ketika followersnya udah banyak, engagementnya udah bagus, kamu tinggal jual akun tersebut ke orang lain dengan harga yang cukup tinggi. Jadi caranya adalah kamu harus konsisten posting kalau kamu emang pengen bikin akun Instagram yang followersnya banyak. Banyak yang juga cuman kayak repost aja konten-konten orang lain, juga mungkin konten-konten yang emang isinya tuh lebih ringan-ringan aja ya. Contoh nih, saya tuh punya teman juga sebenarnya yang ngelakuin bisnis model kayak gini. Jadi saya punya teman, dia tuh sengaja gitu bikin akun Instagram baru dan isinya tuh cuman nge-repost video-video yang lucu gitu. Jadi dia banyak ngambil dari video-video orang lain yang emang lucu, terus dia nge-repost ulang di Instagramnya dia gitu. Dia tuh bikin akun Instagram kurang lebih 6 bulan dan sekarang followersnya itu udah ada di 100 ribuan. Gila kan, banyak banget itu. 6 bulan mendapatkan followers 100 ribu gitu. Dan yang komen biasanya tuh banyak tuh, rame tuh kalau akun-akun yang kayak gitu yang isinya repost. Balik lagi sih, tergantung konten yang kamu
sajikan gitu. Tergantung konten yang kamu kasih ke orang-orang apa. Kalau kontennya emang menarik, kamu bisa cari konten yang di repostnya bagus, itu orang pasti banyak yang komen dan banyak yang follow. Terus kamu juga harus sering posting, bisa sehari itu posting mungkin sampai 5 kali gitu. Jadi di sini challenge-nya adalah kamu harus bisa konsisten. Kamu harus bisa konsisten buat posting setiap hari. Gak usah sampai 10 kali atau berapa belas kali sehari, cukup maksimum banget ya 5 kali lah, 3-5 kali sehari gitu. Nanti ketika kamu udah cukup followersnya udah cukup banyak, kamu tuh bisa jual followersnya itu dengan harga yang lumayan loh. Misalnya nih sekarang kalau saya perhatiin, kalau kamu punya akun dengan followersnya itu ratusan ribu follower, kamu tuh bisa jual mungkin di sekitar belasan juta rupiah. Lumayan banget kan? Jadi ini benar-benar salah satu bisnis zaman now ya, zaman online, dengan modalnya tuh ya udah modalnya handphone dan internet doang gitu, dan modal konsisten dan rajin posting konten. Oke, yang selanjutnya tuh bisnis online yang bisa kamu lakuin tanpa modal, bahkan nyaris tanpa modal, itu menjadi broker barang second. Mungkin kamu nggak kepikiran ya mau jual barang second apa, tapi trust me deh, banyak banget orang-orang di luar sana tuh yang kelebihan barang-barang gitu. Mereka punya barang-barang yang mereka pengen jual, tapi itu mereka bingung mau jualnya gimana caranya dan jual kemana gitu. Dan menurut gue yang paling bagus kalau kamu pengen jualin barang second, itu cari barang yang punya value. Misalnya cari barang-barang yang emang harga aslinya tuh mahal. Contoh paling gampangnya itu jual tas-tas branded gitu. Tas-tas branded second. Sama nih ada temen gue juga, dia tuh punya bisnis jualan tas second di Instagram. Awalnya sih akunnya tuh nggak banyak ya followersnya. Tapi itu dalam sekitar 3 bulan dia tuh berhasil ngumpulin kurang lebih 10.000 follower. Dan sekarang sehari tuh dia udah bisa ada puluhan transaksi loh jualan barang tas-tas second. Dan harganya juga beragam, ada yang mulai dari ratusan ribu sampai jutaan rupiah. Bayangin deh coba, bisa jualan barang jutaan rupiah lewat Instagram, jualan barang second lagi. Yang penting nih, kalau kamu pengen cobain bisnis model kayak gini, jualan barang-barang second, yang perlu kamu perhatiin adalah kamu harus bikin trust atau rasa percaya dari customer kita, dari orang-orang yang ngelihat barang-barang jualan kita di Instagram. Gimana sih caranya kita bikin mereka itu mau percaya sama kita dan mau transfer duluan gitu dengan nominal yang cukup besar. Apalagi mereka kan nggak lihat barangnya ya, mereka cuma lihat fotonya doang, dan mereka tuh belum pegang barangnya. Tapi gimana caranya biar mereka tuh mau transfer ke kita gitu. Salah satu strateginya itu kamu bisa banyakin testimoni atau review-review dari customer lainnya gitu, yang emang beli barang kamu secara real. Nanti kalau kamu udah ngebangun banyak review, banyak testimoni, kamu bisa lebih mudah gitu untuk jual barang-barang second ini dengan harga yang cukup mahal. Jadi itu ya guys, salah satu ide bisnis menjadi broker barang-barang second. Oke, berikutnya yang kelima, kamu bisa menjadi seorang social media manager ataupun content creator. Nah, sekarang zaman now kayak gini ya, zaman internet kayak gini, coba sebutin deh bisnis apa yang nggak pakai sosial media. Pasti jarang banget dong. Kemungkinan hampir semua bisnis tuh sekarang pasti pakai sosial media ya buat berjualan. Dan kalau misalnya kita pikirin lagi, itu tuh mungkin belum banyak bisnis yang mereka tuh mempunyai staff internal atau orang-orang internal, tenaga internal yang cukup buat ngurusin sosial medianya. Kadang-kadang mereka tuh posting di sosial medianya apa adanya aja gitu, yang penting ada postingan. Karena kan sekarang tuh banyak banget ya, kita harus postingnya tuh mulai dari Instagram, di TikTok, YouTube, bahkan ada di Twitter juga gitu. Dan bahkan kita harus ngurusin yang namanya email marketing gitu. Kita harus bikin konten buat email. Itu pun harus ada yang ngurusin. Apalagi buat bisnis yang baru berkembang gitu, yang emang dia lagi fokusnya ke penjualan. Mungkin timnya itu belum begitu besar, dan bahkan kadang-kadang ownernya sendiri itu yang harus posting gitu. Dan mungkin kita sebagai business owner itu kayak kadang-kadang harus mikir juga ya, worth it nggak ya kalau kita tuh sewa atau kita hire orang full time emang khusus buat ngurusin Instagram. Kadang-kadang masih berasa tuh kayak wah sayangnya uangnya kalau gue emang harus sewa atau full time cari orang full time buat ngurusin Instagram doang gitu. Biasanya mereka tuh lebih seneng kalau cari seseorang yang bisa freelance aja atau part time gitu. Nah, kamu tuh bisa coba nih mengisi kekosongan atau kebutuhan orang-orang akan jasa pembuatan konten atau konten di Instagram atau di sosial media ini. Jadi tugasnya adalah dari seorang social media manager ataupun content creator, kamu harus bisa maintain ataupun bikin konten buat sosmed mereka, buat ngurusin penjualan bisnis mereka gitu, buat ngurusin jualan barang-barang mereka. Saran dari gue adalah kalau kamu emang tertarik pengen menjadi seorang social media manager atau content creator, kamu bisa kirim DM lewat Instagram. Ibaratnya kamu tuh bisa kejar bola duluan. Yaitu kamu bisa cari nih bisnis apa
yang kira-kira kamu tahu produknya, kamu kuasai jenis produknya, dan kamu tahu industrinya emang bergerak di bidang ini. Misalnya kalau kamu emang jago banget di bidang fashion, ya kamu tinggal cari aja akun-akun bisnis yang bergerak di bidang fashion, terus kamu DM mereka, kamu tawarin deh ke mereka kalau kamu tuh menyediakan jasa untuk ngurusin sosmednya mereka. Nanti tinggal deal-dealan aja, kalau emang harganya masuk, terus mereka juga suka dengan konten kamu, ya udah kamu bisa mendapatkan opportunity atau peluang untuk ngurusin sosial media mereka. Dan tips dari gue adalah kalau kamu emang bener-bener pengen menjadi seorang social media manager ataupun content creator ataupun kamu pengen menjual jasa seperti ini, balik lagi kamu tuh harus mempunyai personal branding yang bagus dulu ya di akun sosial media kamu. Misalnya kalau kamu pengen ngurusin Instagram orang lain, ya kamu harus nunjukin dulu ke brand-brand tersebut kalau Instagram personal kamu pun bagus gitu. Artinya kamu harus benar-benar maintain dulu nih akun pribadi kamu, tunjukin kalau kamu tuh bisa bikin konten-konten secara berkualitas, secara estetika juga bagus gitu. Jadi ini bisa bikin mereka tuh semakin percaya dan semakin tertarik buat menggunakan jasa kamu gitu. Intinya ketika kamu pengen menjadi seorang social media manager ataupun content creator, yang menurut gue saat ini salah satu peluang bisnis yang sangat menjanjikan, karena dimana bisnis-bisnis atau orang-orang tuh banyak yang mencari jasa seperti ini, yang perlu kamu perhatikan adalah kamu harus bangun personal branding kamu sebagus mungkin di awal, baru kamu nanti bisa lebih mudah untuk menawarkan jasa-jasa seperti ini ke brand-brand atau ke bisnis-bisnis lainnya. Yang terakhir, salah satu bisnis online yang cukup menjanjikan dan balik lagi tanpa modal, nyaris tanpa modal. Modalnya apa? Modal cuma tenaga doang. Ini adalah menjadi seorang stylist. Nah, di sini stylistnya tuh bukan stylist yang tukang gunting rambut gitu ya, tapi stylist buat bikin konten foto atau video. Misalnya nih di studio foto kayak gini. Ini kan di belakang gue ada background, ada nuansanya kayak gimana. Ini tuh perlu didekor juga gitu, perlu di stylishin. Nah, kalau misalnya kita stylishnya asal-asalan itu, atau kayak kita ngedekornya asal-asalan, pasti kontennya nggak akan menarik. Makanya kita butuh banget seseorang yang bisa bantuin bisnis kita buat bikin dekorasi ataupun menata tampilan visualnya supaya menarik di depan kamera. Ataupun contoh lainnya nih, misalnya kamu jualan makanan. Kalau misalnya kamu jual soto ya, kan nggak mungkin ya kamu cuma taruh sotonya di atas mangkok, terus taruh mangkoknya di atas meja. Pasti kamu harus gabungin sama elemen-elemen lainnya juga. Misalnya kamu harus tambahin ada sendoknya di belah mananya, terus ada jeruk nipisnya, ada bawang gorengnya, segala macam gitu. Nah, itu kan perlu ditata juga ya. Dan kamu harus cari mangkok yang bagus tuh yang warnanya apa, meja yang bagus yang bentuknya kayak gimana gitu. Nah, itulah tugasnya seorang stylist. Jadi fotografer itu nanti dia bakal mengambil foto, fokus mengambil foto, dan stylist ini yang fokusnya untuk mengatur secara visual hasil fotonya itu nanti menarik ditampilkan di dalam konten tersebut gitu. Inilah tugasnya seorang stylist. Dan menurut gue zaman sekarang stylist ini banyak dipakai, terutama kalau misalnya kita yang berbisnis online. Dan ya karena sekarang hampir semua bisnis juga udah mulai go online, mungkin hampir sebagian besar go online, dan sebagian besar mereka menjual konten. Makanya penting banget kalau kita tuh bisa bikin konten foto atau video yang menarik. Dan salah satu elemen paling penting adalah kita harus mempunyai stylist yang bagus itu. Nah, buat menjadi seorang stylist itu sebenarnya nyaris tanpa modal ya. Modalnya adalah ya modal skill doang gitu. Kamu harus tahu nih estetika yang bagus, visual yang bagus tuh kayak gimana. Kalau menurut gue itu kamu bisa pelajari ya. Kamu bisa banyak belajar. Kuncinya adalah kamu mau belajar ngelihat konten-konten yang lainnya gitu, konten-konten lainnya yang emang secara visual bagus. Dan ini tuh buat zaman sekarang kamu bisa banyak menggunakan internet ya, jadi gratis itu loh. Kamu bisa belajar melatih taste kamu gitu, taste visual kamu. Caranya gampang, kamu bisa liatin konten-konten di Pinterest misalnya, ataupun di Instagram. Banyak banget kan konten-konten yang menarik secara estetika. Kau perhatiin deh konten-konten tersebut bagusnya tuh di mananya. Apakah dekorasinya bagus, atau dia perpaduan warnanya bagus, ataupun dia mempunyai elemen-elemen desain yang unik dan menarik. Nah, kau bisa pelajari itu sebanyak-banyaknya, dan kau bisa pelajari dari berbagai macam konten akun-akun orang lain juga. Kau perhatiin apa sih yang bikin fotonya ini bagus, apa sih yang bikin videonya bagus. Semakin sering kamu ngelihat konten yang hasilnya bagus, semakin bagus juga nanti taste visual kamu, dan semakin gampang kamu menjadi seorang stylist yang bagus. Kalau kamu sudah mempunyai skill menjadi seorang stylist yang bagus, dan kamu bisa juga menawarkan diri kamu sendiri untuk bantuin bisnis orang lain ataupun orang-orang yang membutuhkan jasa pembuatan visual supaya dibuat menjadi lebih cantik dan menarik gitu. Oke guys, jadi itu 6 bisnis online yang bisa kamu lakukan nyaris tanpa modal, bahkan mungkin tanpa modal. Ya modalnya cuma handphone dan internet doang. Dan juga kerja keras
dan kamu mau belajar skill-skill baru yang mungkin kamu belum kuasai gitu. Kalau kamu bisa menguasai skill-skill yang tadi udah gue sebutkan dan kamu udah bisa melihat peluang-peluang yang ada di dunia online ini, sebenarnya banyak banget peluang bisnis online yang bisa kamu garap, yang bisa kamu kejar gitu. Gak semuanya kok harus mengeluarkan modal yang besar. Banyak juga yang tanpa modal, bahkan nyaris tanpa modal seperti yang tadi gue udah bilang. Oke, sekian video gue kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya. Kalau kamu pengen lebih pintar, jangan lupa subscribe buat belajar ilmu entrepreneurship, marketing, dan creativity.